Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama. Di sini saya dibantu oleh rekan saya, yaitu silakan perkenalan Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Perkenalkan nama saya Debbie Walibunita. Di sini saya akan membantu Pak Rangga untuk menjelaskan mengenai cara pengolahan data, pemrosesan data rumah sakit sehingga menghasilkan sebuah insight. Baik, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar ya. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan data dari rumah sakit Bapak Ibu semua. Bagaimana data yang sudah dikumpulkan itu bisa menjadi sebuah insight gitu ya, menjadi sebuah insight, terutama mengenai obat. Di sini temanya adalah evaluasi penggunaan obat. Jadi nanti kita selama insya Allah mudah-mudahan sekitar 1-2 jam ke depan kita akan bahas tentang bagaimana memanfaatkan data obat yang ada di rumah sakit sehingga menjadi sebuah masukan bagi rumah sakit untuk membuat efisiensi penggunaan obat. Kemudian kita juga lihat ekspenditurnya seperti apa, obat mana yang paling mahal, obat mana yang paling menghabiskan biaya paling banyak, dan seterusnya. Oke, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini yang ada di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai cara pengolahan data. Berikut adalah data asli dari suatu rumah sakit. Di sini ada nama obat, kemudian ada nama generik, kemudian ada sediaannya, kemudian ada oral atau parenteral, kemudian ada harga, kemudian ada kekuatan dalam miligram, kemudian ada total jumlah obatnya, kemudian ada nama ATC, kemudian ada DDD-nya, kemudian ada satuan DDD, kemudian ada keterangan DDD, dan ada DDD dalam gram, dan berikut adalah penggunaan per bulan dari bulan Januari, Februari, sampai Desember tahun 2019. Yang pertama, kita harus menyamakan satuan antara kekuatan dengan DDD dengan cara membuat kolom baru. Nah, karena kekuatannya dalam miligram, di data aslinya dalam miligram, maka kita harus membuat DDD juga menjadi miligram. Kita mempunyai DDD dalam gram, sehingga kita konversi saja gram menjadi miligram, sehingga nanti kita membuat kolom baru di sini. Nanti tinggal ini dikalikan dengan 1000. Berikut akan saya contohkan. Ini data aslinya dalam Excel. Jadi kita tinggal insert saja. Nah, kita buat kolom DDD dalam miligram. Nah, ini kita merge saja kolomnya dalam miligram sehingga sama dengan kolom yang M ini DDD dalam gram dikali dengan 1000. Gitu, tinggal ditarik saja, diklik 2 kali sehingga jadilah DDD dalam miligram. Kemudian membuat data yang disusun ke bawah dengan cara membuat kolom baru. Kita akan membuat kolom baru, yaitu kolom keterangan rawat jalan atau rawat inap, kemudian ada bulan, kemudian ada jumlah obat di sini. Kita akan buat kolom baru dan akan nanti dibuat ke bawah. Jadi tadi data aslinya adalah ke samping ya Ibu Bapak sekalian. Januari rawat jalan rawat inap total, Februari rawat jalan rawat inap total, dan seterusnya sampai dengan Desember tahun 2019. Jadi kita akan membuat ke bawah. Jadi keterangannya pertama rawat jalan bulan Januari, kemudian jumlah obatnya 135.900 sekian. Kemudian yang rawat inap kita tambahkan di bawahnya rawat inap, kemudian bulannya tetap masih Januari, kemudian masukkan angka yang ada di sini rawat inap. Jadi ini terus ke bawah
rawat jalan, rawat inap, kemudian bulan Februari sampai dengan Desember, kemudian dimasukkan jumlah obatnya. Nah, saya akan contohkan. Jadi dibuat 3 kolom baru. Sini keterangan RJ atau RI. Kemudian di sini bulan. Kemudian di sini jumlah obat. Nah, ini masukkan rawat jalan. Kan pertama kita rawat jalan terlebih dahulu. RJ, nanti RJ sampai bawah. Kita tinggal klik 2 kali seperti ini. Kemudian bulannya kita isi Januari terlebih dahulu. Januari kita klik sampai bawah. Maaf. Januari di copy. Nah, paste. Copy paste Januari. Kemudian jumlah obatnya kita masukkan dari sini, rawat jalan Januari. Nah, di copy ke sini. Kemudian kita blok. Kita blok dari A17 nomor sampai dengan jumlah obat, kita blok sampai bawah. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste value sini, sehingga akan seperti ini. Nah, tadi kan mulainya dari sini ya. Nah, rawat jalan ini kita ganti dengan keterangan RI, rawat inap. Kita klik 2 kali di sini sehingga selesai. Nah, angka di sini kan tadi punyanya rawat jalan, sehingga kita harus hapus di sini. Angka di sini kita hapus. Kemudian diganti dengan angka rawat inap di sini. Rawat inap kita copy ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bulan Februari. Maka kita copy dulu, kita blok datanya dari sini sampai akhir, kita copy, kemudian kita simpan di paling bawah ini. Kita paste value. Di sini kita ganti dengan rawat jalan. Kemudian kita klik 2 kali sini. Kemudian di sini kita ganti dengan bulan Februari. Diklik lagi sampai di copy, kemudian di paste. Nah, angka di sini kita hapus terlebih dahulu. Ini kan angka Januari. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke sini. Kita masukkan angka di bulan Februari rawat jalan. Nah, kita blok datanya sampai bawah. Kemudian di copy. Kita simpan di sini ya, Ibu Bapak sekalian. Begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember. Jadi data ini bulan Januari rawat jalan, rawat inap, Februari sampai dengan Desember akan bersusun ke bawah. Tuh. Selanjutnya adalah kita membuat variabel DDD value. DDD value itu rumusnya adalah kekuatan dalam miligram dikali dengan jumlah obat dibagi dengan DDD dalam miligram. Langsung kita, jadi di sini kita buat variabel baru. Kita namakan dia DDD value.
Nah, setelah kita buat kolom DDD value, jadi kita masukkan rumusnya adalah kekuatan dalam miligram dikali dengan jumlah obat. Kita dalam kurungkan terlebih dahulu, dibagi dengan DDD dalam miligram. Jadilah DDD value, kemudian kita klik 2 kali di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat variabel DDD value terimbang, di mana DDD value terimbang itu jika keterangannya rawat jalan, keterangan di sini, maka DDD value dibagi dengan 11.520 dikali dengan 1000. Namun jika rawat inap keterangannya, maka DDD value-nya dibagi dengan 6.092 dikali dengan 100. Angka 11.520 ini didapatkan dari kita kan punya data jumlah pasien rawat jalan dalam setahun, tahun 2019, yaitu sejumlah 138.238 orang. Dengan asumsi data bulanan, maka kita membaginya dengan 12 bulan. Maka 138.000 tadi dibagi dengan 12 menghasilkan 11.520. Kemudian 6.092 ini didapatkan dari data total hari rawat inap dalam setahun kan ada 73.107 hari, dibagi dengan 12 maka menghasilkan 6.092. Seperti itu, 1000 di sini adalah 1000 kunjungan dan 100 di sini adalah 100 hari rawat inap. Jadi di sini kita insert untuk membuat kolom baru dengan nama DDD value terimbang. Tadi rumusnya adalah sama dengan jika keterangan di sini, kita lanjutkan di sini, sama dengan RJ, maka DDD value dibagi dengan 11.520 dalam kurung dikali dengan 1000. Kemudian jika RI, maka RJ ini dibagi dengan 6.092 dikali dengan 100. Kemudian kita double klik, jadilah seperti berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat variabel expenditure, di mana expenditure itu sama dengan harga dikalikan dengan jumlah obat. Harga dalam kolom F dikalikan dengan jumlah obat dalam kolom Q. Jadi kita buat kolom baru, kita insert, kita masukkan expenditure, yaitu harga, sini kolom F dikali dengan jumlah obat. Kemudian kita double klik,
Jadilah variabel expenditure. Kemudian kita ingin membuat variabel kelas level 2 dengan cara mengambil 3 huruf pertama dari variabel ATC pada kolom I. Langsung saja kita buat di Excel, jadi kita insert. Dengan nama level 2, itu kelas level 2, sama dengan kita mau mengambil 3 huruf pertama dari ATC. Jadi kita gunakan fungsi left, kemudian kita arahkan ini ke kolom I yaitu ATC, kemudian titik koma, lalu kita ingin mengambil berapa huruf? 3 kan ya tadi, 3, kemudian oke. Jadilah N05 di sini. Kemudian kita double klik. Selanjutnya adalah membuat variabel deskripsi dari level 2 tadi. Tadi kan kita sudah mempunyai kolom level 2 ini berisikan 3 huruf pertama dari ATC. Nah, kita ingin mengetahui deskripsi dari kelas level 2 ini. Misalnya N05 psikoleptik dengan cara fungsi VLOOKUP. VLOOKUP dari data kelas terapi. Jadi kita punya satu data Excel lagi, yaitu data kelas terapi, kita namakannya. Nah, mungkin langsung dicontohkan. Nah, data kelas terapi ini nanti berisi seperti ini. Ada ATC-nya, ATC level 2, nanti di sini ada nama subgroup deskripsi dari kelas tersebut. Nah, jadi kita insert di sini yaitu deskripsi dari level 2. Kita punya Excel satu lagi di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kelas terapi. Nah, ini. Kita punya data kelas terapi ini. Nah, kemudian pada kolom deskripsi level 2, kita masukkan fungsi VLOOKUP. Kemudian kolom U17 titik koma, kemudian masukkan tabel array, yaitu kita ke data kelas terapi tadi. Kemudian kita blok dari kolom B ini ATC, kita blok ke nama subgroup, kemudian kita blok sampai bawah, kita dolarkan, kemudian titik koma 2, yaitu kita ingin mengambil kolom 2, yaitu nama deskripsinya, kemudian kita false. Kemudian kita double klik, jadilah des level 2. Selanjutnya membuat variabel level 3. Ini mirip dengan cara membuat variabel level 2. Kalau level 3 ini kita mengambil 4 huruf pertama dari variabel ATC. Langsung saja kita insert. Kita namakan kolomnya dengan level 3. Sama seperti cara untuk mendapatkan kelas level 2 ini, yaitu kita menggunakan fungsi left, kemudian ambil kolom ATC, kemudian kita ingin mengambil 4 huruf pertama. Oke, enter. Jadi N05A, kemudian double klik. Dan yang terakhir kita membuat deskripsi level 3.
Itu juga caranya sama dengan deskripsi level 2 tadi, dengan cara VLOOKUP. Jadi kita insert saja, kemudian masukkan nama deskripsi level 3, masukkan fungsi VLOOKUP, kemudian masukkan kelas level 3 ini, tabel arraynya sama, yaitu data kelas terapi, namun di sheet level 3 ini. Di sheet level 3 kita blok dari kolom C1 ke D1, kemudian kita blok sampai bawah, kemudian kita dolarkan, kemudian 2, lalu false. Oke. Kemudian double klik. Nah, sudah seperti ini cara pengolahan datanya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Rangga mengenai cara pivot tabel dan seterusnya. Saya serahkan kepada Pak Rangga. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya. Kalau tadi chapter 1 kita bicara tentang pengolahan data, jadi bagaimana membentuk data dari yang bentuknya seperti Bapak Ibu miliki ya, yang ke samping dan lain-lain. Sudah dijelaskan oleh Mbak Debbie tadi, sebenarnya kita bisa untuk dapat membuat tabel ini menjadi bermakna, tabel ini membuat bisa menghasilkan insight, maka harus kita susun dalam bentuk seperti database. Oke, setelah data sudah terbentuk seperti yang tadi disampaikan, maka tahapan berikutnya adalah bisa dibilang tahapan berikutnya adalah descriptive analytics. Nah, caranya kalau kita pakai Excel pakai pivot table. Mungkin dengan tools yang lain bisa pakai bisa pakai cross tabulation atau apapun gitu. Tapi kalau di Excel toolsnya adalah pivot table. Kira-kira seperti ini. Bila kita ingin mengetahui objektif pertama, misalnya kita mau tahu obat apa yang paling banyak digunakan. Let's say kita sebut top 20 gitu. Top 20 obat berdasarkan DDD value. Kenapa kita tadi pakai DDD? Karena supaya kita bisa membandingkan antara satu obat dengan obat yang lain. Karena kan kita nggak bisa bandingkan kalau misalnya yang satu masih bentuknya sirup, yang satu masih bentuknya tablet, dan lain-lain. Dengan adanya DDD value, maka dia akan lebih valid dalam membandingkan antara satu dengan yang lain, karena nilai DDD sudah standar internasional dari WHO. So basically caranya adalah, ini kira-kira bentuk akhirnya kira-kira seperti ini. Jadi ada urutan dari 1 sampai ini kalau kita lihat dari mecobalamin sampai budesonide. Ini adalah top 20 obat yang digunakan di rumah sakit ini untuk rawat inap ya. Ini rawat inap. Kemudian persentasenya adalah sebagai berikut. Kalau di sini dibilang 15%, artinya dari sekian banyak obat yang digunakan, 15%-nya adalah mecobalamin. Dan seterusnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita masuk ke Excel-nya. Oke, Bapak Ibu sudah kami berikan file dengan nama olah data. Kemudian dari sini kita punya variabel-variabel yang tadi sudah di-create oleh Mbak Debbie sebelumnya. Sudah ada deskripsi level 3, sudah ada deskripsi level 2, ada expenditure, DDD value tertimbang, dan seterusnya sudah dijelaskan tadi. Maka ketika sudah rapih filenya seperti ini, bentuk datanya seperti ini, maka kita tinggal lakukan pivot. Caranya adalah kita blok semua tabel yang ada, kita blok, atau bisa pakai Ctrl A silakan. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita klik pivot table di sudut kiri atas, kita klik pivot table, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih saja new worksheet ya, biasanya defaultnya adalah new worksheet. Kemudian kita klik OK. Oke, kita klik OK. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Ada to build a report just bla bla bla. Kemudian di sini ada pivot table field. Di sini yang tadi ya ada nomor, nama obat, nama generik, dan lain-lain. Terus kemudian kita punya 4 bagian di mana di sini ada filter, column, row, dan value. Nanti kita lihat apa fungsi masing-masing bagian tersebut. Oke. Ketika objektifnya adalah kita mau tahu 20 obat terbanyak. Oke, 20 obat terbanyak, maka yang pertama kita cari adalah
obat-obatnya dulu tuh kita urutin tuh. Yang pertama tentunya kita punya nama, yaitu nama generik tadi ya, yang sudah kita standarisasikan. Kita drag nama generik ini ke dalam kolom rows namanya. Kita taruh di sini. Nah, maka semua obat yang ada di data yang kita sudah punya tadi itu muncul di sini. Oke. Kemudian ini nilainya kita masukkan dengan nilai DDD value. DDD value tentunya yang sudah dengan tertimbang tadi ya, yang sudah dikalikan dengan, kalau rawat inap berarti dikali 100 hari rawat, kalau rawat jalan berarti 1000 kunjungan. Di sini namanya adalah DDD value tertimbang. Bapak Ibu silakan drag DDD value tertimbang ini ke value di sini ya. Silakan taruh di sini. Nah, bentuk awalnya masih count. Nanti kita rubah dia menjadi sum. Sebelum kita rubah menjadi sum, kita taruh DDD value tertimbang tadi ke dalam filter. Di sini ada filter ya Bapak Ibu. Jadi selain kita taruh di value, kita taruh juga di filter. Kita klik di sini, terus kemudian kita drag ke filter. Oke, sekarang kita sudah punya filter DDD value tertimbang. Apa yang kita mau filter? Oke, supaya memudahkan, ini kita kecilkan dulu kolom A supaya mudah dilihat. Ya, kita taruh segini saja cukup. Nah, di DDD value tertimbang ini kita filter untuk yang sifatnya bentuknya bukan angka, karena kan DDD value tadi harusnya angka ya. Nah, karena bisa jadi ada obat yang DDD value-nya nggak ada, 0 misalnya. Sesuatu bila dibagi 0 maka dia akan error gitu ya. Nah, kita buang dulu errornya. Nih, kita klik yang di sini filternya all, ini kita klik di bawah, ada tombol panah ke bawah itu. Kemudian kita pilih select multiple item. Oke. Nanti dia akan berubah tampilannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita cari yang paling bawah. Kita pilih aja di sini yang paling bawah, biasanya div 0 atau error, biasanya kita sebut dengan error. Error itu biasanya terjadi ketika sebuah nilai itu tidak bisa didefinisikan. Let's say tadi kita punya angka, sesuatu kalau dibagi 0 kan tak hingga ya, tidak bisa didefinisikan. Maka kalau DDD-nya 0, maka dia tidak bisa didefinisikan. Maka ini kita uncheck. Oke, sehingga dia tidak kita pilih. Jadi kita filter yang errornya, kita filter. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah sudah terfilter yang error tadi sudah terfilter, kemudian di sini masih nilainya adalah count ya. Count tadi kita ganti menjadi sum, betul. Kita ganti menjadi sum. Caranya adalah ini kita klik 2 kali saja di sini nih. Klik 2 kali. Nah, maka di sini akan kita pilih sum. Ini kan tadi masih count, kita pilih sum. Kemudian kita klik OK. Oke, sekarang di sini adalah nilainya adalah nilai DDD, tapi masih absolut. Untuk melihat sebuah nilai itu, kalau ini kan obatnya banyak sekali nih, ada ratusan obat mungkin ya, yang ratusan nama obat generik yang ada di sini. Agak sulit ketika kita bicara nilai absolut. So, kita akan rubah dia menjadi persentase supaya kita mudah melihatnya. Oke, caranya adalah pilih saja salah satu di sini, angka yang ada di sini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih show value as. Nah, show value as-nya kita pilih percent of grand total. Oke, kita klik percent of grand total. Nah, maka kita akan tahu akarbose di rumah sakit ini digunakan sebesar 0,58%. Albendazole hampir tidak digunakan di sini. Begitu juga yang ketiga ini. Kemudian ada allopurinol digunakan sebesar 0,61% dan seterusnya. Oke, sekarang biar mudah kalau kita mau lihat 20 obat yang paling banyak digunakan, maka kita harus urutkan dulu. Urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Di samping row label ini ada tombol panah ke bawah. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini ada pilihan more sort option. Nah, sort itu buat mengurutkan ya Bapak Ibu. Kita klik more sort option. Kemudian karena kita mau ngurutin dari yang paling besar ke yang paling kecil, maka kita pilihnya apa? Descending, betul sekali. Oke, kita pilih descending. Kemudian yang kita pilih adalah berdasarkan apa nih? Kita mau berdasarkan apa?
Tentunya bukan nama generik. Kalau nama generik berarti nanti dia alfabet kan. Nah, kita pengennya berdasarkan DDD-nya tadi. Maka yang kita pilih adalah sum of DDD value. Oke, baik. Kemudian bila sudah, kita klik OK. Nah, terpilihlah mecobalamin yang pertama, kemudian asam folat, clopidogrel, dan seterusnya. Oke, ini salah satu cara untuk melihat obat mana saja yang paling banyak digunakan. Nah, tapi Bapak Ibu harus ingat, ketika kita bicara DDD, kita harus pisahkan antara rawat inap dan rawat jalan. Oke, kalau di sini ini masih kita gabung nih. Gimana cara misahinnya? Kita gunakan fungsi filter lagi. Oke, kita lihat di sini. Tadi kita sudah bikin keterangan yang namanya rawat inap dan rawat jalan. Namanya apa Bapak Ibu? Oke, RI garis miring RJ. Kita bawa, kita drag ya. Kita drag variabel ini ke dalam filter. Kita drag di sini. Oke. Sudah. Sekarang Bapak Ibu mau yang mana dulu nih? Mau rawat inap dulu, mau rawat jalan dulu? Oke, coba kita rawat inap dulu ya. Baik. Kita pilih di sini ada RI, ada RJ. Kita pilih salah satu, misalnya rawat inap. Nah, kita klik rawat inapnya, kemudian kita klik OK. Nah, maka angka di sini adalah angka hanya untuk yang rawat inap saja. Bagaimana kalau mau yang rawat jalan? Ya tinggal kita rubah saja di sini. Klik lagi yang namanya RJ. Nah, sip. Jadilah rawat jalan. Oke, sekarang kita fokus di rawat inap dulu ya. Kita pilih lagi rawat inap lagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita mau tahu 20 obat terbanyak. Gimana cara lihatnya? Nah, berarti kita tinggal pilih saja 20 obat berarti dari sini. Nah, kira-kira kalau 20 sampai mana nih? Oke, kita lihat sampai 20. Nah, sampai budesonide. Budesonide betul. Budesonide. Kemudian ini kita copy saja ke let's say ke samping misalnya. Kita taruh di kolom F misalnya di sini. Nah, kita paste di sini. Kemudian dari sini kita buat kalau biar view-nya lebih enak misalnya, kita pakai saja insert. Kemudian kita pilih recommended chart. Nah, kita cari aja yang paling enak melihatnya, misalnya maunya yang chartnya batang ya, batangnya tapi ke samping gini misalnya. Nah, ini kita tinggal pilih, kita klik OK. Maka kita sudah punya nih, berdasarkan DDD, maka view-nya adalah seperti ini. Oh, ternyata mecobalamin tinggi. Ini kita tinggal klik, kita pilih batangnya, kemudian kita klik kanan, kita keluarkan add data labels. Oke, kita dapat persentasenya. Jadi kira-kira, wah ini kalau dari sini kelihatan bahwa ternyata di rumah sakit ini penggunaan mecobalamin ini sangat besar. Karena dibandingkan yang keduanya untuk rawat inap ya. Untuk rawat inap ini 15% sendiri itu mecobalamin. Baru disusul oleh metilprednisolon, dexamethasone dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita lihat berarti kan mungkin nanti bisa kita kaitkan juga nih, misalnya apakah memang penyakit-penyakit yang menggunakan mecobalamin ini memang banyak. Kemudian di sini kalau kita lihat kalau metilprednisolon sama dexamethasone itu kan lebih kepada anti nyeri ya, anti nyeri. Mungkin memang dia bisa digunakan untuk beberapa penyakit gitu ya. Banyak penyakit bisa pakai dexamethasone dan lain-lain. Jadi wajar kalau misalnya memang banyak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah di sini ada omeprazol kalau kita lihat. Berarti kan saluran cerna. Dan ada ranitidin juga di situ kalau kita lihat ya. Jadi mungkin di sini juga di rumah sakit ini banyak juga penyakit-penyakit yang hubungannya dengan saluran cerna. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini cara untuk melihat untuk yang rawat inap. Nah, untuk yang rawat jalan kira-kira caranya sama. Tinggal kita pilih saja rawat jalan di sini, kita ganti jadi rawat jalan. Kemudian kita pilih lagi 20 yang paling besar tadi. Sampai natrium diklofenak. Nah, ini kita copy ke samping. Kita copy ke samping. Kemudian sama tadi caranya kita insert pakai recommended chart. Ini chartnya mangga ya, silakan dikreasikan sendiri-sendiri. Ini hanya salah satu cara saja. Oke. Nah, ini kira-kira hasilnya. Nah, kalau di sini agak berbeda polanya, tapi untuk yang terbesar masih sama yaitu mecobalamin. Mecobalaminnya besar sekali sampai 13 sekian persen. Oke, ini kita lihat ada 13,5% ya kira-kira. Tapi disusul oleh asam folat. Nah, asam folat nih
Eh, mungkin dengan ada beberapa kombinasi juga ya, kombinasi penyakit yang menggunakan asam folat, kemudian disusul lagi sama clopidogrel, baru amlodipine. Ini mungkin obat-obat yang PRB. Clopidogrel itu buat jantung, amlodipine mungkin untuk yang itu ya, yang PRB kali ya, saya nggak tahu, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke tiap-tiap rumah sakitnya. Nah, dari sini pun Bapak Ibu bisa punya sense kira-kira. Kalau misalnya dalam pengolahan data ini ada yang salah, misalnya kita salah mengkonversi nilai DDD-nya misalnya, yang harusnya miligram tetap kita sebut gram dan lain-lain, maka nanti hasilnya bakal aneh. Misalnya obat-obat yang menurut kita sedikit digunakan tiba-tiba melonjak. Nah, dari situlah sense seorang apoteker diuji. Kita lihat apakah hasil yang kita punya make sense atau enggak. Kalau nggak make sense, cek lagi, mungkin ada yang salah, atau bisa juga salah input di sistem. Nah, dari sini kita jadi tahu nih, kita bisa mengevaluasi apakah kita sudah benar atau belum. Kira-kira ini salah satu fungsi yang bisa kita temukan di sini. Oke, untuk top 20 obat atau 20 obat terbanyak, mungkin bisa clear sampai di sini Bapak Ibu ya. Kira-kira mengerti ya? Oke, baik. Terima kasih. Kita mungkin lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik. Berikutnya adalah masih top 20 berdasarkan DDD value. Tapi yang kita lihat lebih kepada kelas terapinya. Oke, kita mungkin tahu tadi yang banyak adalah mecobalamin. Kemudian tadi ada let's say dexamethasone juga banyak, methylprednisolone juga banyak. Tapi ketika dia dikumpulkan ke dalam kelas terapi, apakah memang kelas terapinya jadi yang paling banyak digunakan nih? Bisa jadi belum tentu. Toh tadi yang kita lihat di obat terbanyak tadi nggak begitu kelihatan yang namanya antibiotik. Antibiotik biasanya banyak, tapi ketika dia dikumpulkan, bisa jadi antibiotik tuh bisa jadi rajanya tuh. Nah, ini kalau kita lihat, ini salah satu contoh yang sudah saya olah gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat di view di sini, ini adalah hasil yang sudah saya olah. Untuk rawat inap, ini antibiotik masih masuk di 4 besar. Tadi memang nggak kelihatan waktu kita munculkan per obat masing-masing, tapi ternyata secara DDD ketika dikumpulkan antibiotik juga besar juga ternyata, sampai 9% penggunaannya. Oke. Nah, kira-kira kurang lebih caranya sama seperti tadi. Kalau tadi hanya kita namanya saja, sekarang kita kelompokkan jadi kelas terapi. Kelas terapi yang ada di sini kita masukin di level 2 dulu. Oke. Sementara kita masukin di kelompok yang level 2 dulu. Caranya adalah kita masuk ke Excel yang tadi. Oke. Ini tadi sudah, saya masuk lagi dari data awal saja ya, biar Bapak Ibu bisa ngikutin masing-masing. Oke, dari data yang pertama tadi, kemudian kita Ctrl A atau kita blok semuanya, silakan. Kemudian sama, kita klik insert lagi. Kita klik pivot table. Ini saya ulang lagi caranya biar Bapak Ibu lama-lama lancar gitu ya buat mengerjakannya. Klik OK, biasa new worksheet OK. Nah, kalau tadi yang pertama kita munculkan adalah nama generik. Sekarang kita mau lihatnya kelas terapi level 2. So, yang kita cari adalah kelas terapinya. Nah, kita cari di sini yang namanya kelas terapi. Di sini saya menamakan dengan LV2 ya, level 2. Terus kita lihat di sini yang level 2. Kita taruh di sini. Kemudian kita taruh yang level 2 deskripsi supaya kita tahu namanya ya. Nah, kalau sudah, bentuknya bisa kita sesuaikan. Klik design. Kemudian report layoutnya bisa disesuaikan menjadi show in tabular form. Nah, ini pilih yang ini ya. Kemudian di sini subtotalnya dihilangkan saja. Jadi tanpa subtotal, don't show subtotal. Oke, jadi yang pertama ada level 2-nya, kemudian ada deskripsi. Kalau ini sekiranya NA mengganggu, silakan di filter saja, klik di sini. Kemudian pilih yang paling bawah, biasanya NA. Kita uncheck yang namanya NA di sini. Kemudian kita klik OK. Oke, kita sudah mempunyai dari kos A01 sampai ke bawah. Sekarang kita mau lihat dia berdasarkan apa? DDD. Nah, kalau kita mau lihat dia berdasarkan DDD, caranya sama. Berarti kita
menggunakan DDD value tertimbang. Ini kita taruh ke dalam value. Nah, ini masih count. Kemudian kita taruh juga DDD value tertimbang di filter. Ya, seperti tadi yang all ini kita klik di bawahnya. Kemudian kita pilih select multiple item. Oke, basically sama caranya seperti yang tadi. Kita cari yang paling bawah yang div 0-nya kita uncheck. Kalau sudah kita klik OK. Sekarang kita masukkan dia sebagai sum. Oke, kita pilih sum. Kemudian kita pilih dia sebagai persen tadi ya. Klik kanan. Kita show value as percent of grand total. Klik di sini. Nah, sekarang sudah. Tahapan berikutnya adalah kita masukkan keterangan rawat inap dan rawat jalan tadi. Nah, rawat inap rawat jalan kita taruh di filter. Kita misalnya mau lihat yang rawat inap dulu ya. Misalnya rawat inap, kita klik rawat inap di sini. Oke. Bila sudah, kemudian kita urutkan. Nah, tadi kan ini masih nilai semua nih, tapi belum diurutkan, masih berdasarkan abjad. Oke, berikutnya caranya adalah kita klik tombol panah itu, kemudian kita pilih more short option, ini yang di LV2 nya ya. Kita pilih descending ya, tadi kan kita mau urutin dari yang paling besar. Kemudian kita pilih sum of DDD value tertimbang. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ketemulah angka yang tadi. Let's say kita mau ambil yang 20 tadi ya. Kita copy saja di sini sampai 20. Nah, kemudian kita copy ke samping kolom F. Dari sini kemudian kita insert recommended chart. Kita pilih misalnya yang ini. Klik OK. Nah, di sini kita tahu maka B03 maaf. B03 ini yang paling besar. Nah, seperti bagaimana kita tahu tadi bahwa mecobalamin besar ya, mungkin di sini mecobalamin termasuk di dalam kelompok kelas terapi B03. Nah, terkait dengan blood ya. Oke. Ini kira-kira kemudian yang berikutnya adalah H02. H02 tadi kortikosteroid, bisa jadi mungkin dexamethasone, metilprednisolone, prednisone itu dimasuk ada di sini. Dan seterusnya bisa Bapak Ibu lihat. Jadi dari sini Bapak Ibu tahu mana obat-obat yang paling banyak digunakan, dari kelas terapi mana dan seterusnya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya tunjukkan untuk yang top 20 ya. Top 20 berdasarkan jenis obat maupun berdasarkan kelas terapinya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Untuk tahap yang ketiga, tadi kita sudah bicara tentang top 20 obat maupun kelas. Nah, yang ketiga kita melihatnya sama, masih top 20 juga atau 20 obat terbanyak, tapi berdasarkan expenditure. Nah, kita pengen tahu nih, obat mana sebenarnya yang paling menghabiskan biaya paling banyak nih di sebuah rumah sakit. Oke, kalau di sini saya kasih sekalian mungkin ya, nanti yang ini kita lihatnya obat tadi ya, jadi nama generik yang kita tampilkan. Nanti juga kita bisa lihat berdasarkan kelasnya. Ini kelasnya kira-kira yang ini kelasnya. Nah, nanti saya akan bahas kalian di Excelnya, jadi dua-duanya saya langsung bahas saja. Nah, bagaimana caranya? Kurang lebih caranya sama, yang berubah hanya value-nya saja. Oke, kita masuk ke Excelnya tadi, olah data, olah data yang ini ya, yang ini. Kemudian saya pakai Ctrl A, kemudian kita pilih insert, kemudian kita klik pivot table, sama kayak tadi, klik OK saja. Nanti kita masuk dapat worksheet baru. Kemudian sama, kalau kita bicaranya mau cari nama obat, berarti kita cari nama generik di sini. Kita klik nama generik, kemudian dari nama generik ini, kalau terlalu panjang cara melihatnya ini dikecilin aja di sini, nggak masalah, biar nggak terlalu ini. Kemudian yang kita lihat adalah harga. Tentunya harga yang sudah dikalikan dengan jumlah tadi, quantity, yaitu expenditure jadinya ya. Kita drag expenditure ke value. Ini bedanya sama yang tadi. Kalau tadi kan DDD adalah sum of DDD-nya, kalau expenditure berarti expenditure-nya yang di drag ke sini. Nah, ini juga sama, tadi kita kecilin lagi.
Kita kecilin biar enak melihatnya. Kemudian kita, kalau ini kan masih dalam bentuk absolut ya, lagi-lagi supaya lebih mudah melihatnya kita bikin dia jadi persentase. Kita klik kanan, kita pilih show value as percent of grand total. Oke, nah ini biasanya suka balik lagi jadi gede, kita kecilin lagi. Oke, setelah itu baru kita pisah rawat inap dan rawat jalan tadi, karena tadi yang dari awal kita sudah pisahkan antara rawat inap dan rawat jalan. Kita klik rawat inap rawat jalan, taruh di filter. Oke, kembali lagi ke sini, kecilin lagi. Nah, baru kita pilih misalnya kita maunya yang rawat inap misalnya. Kita lihat ini belum diurutkan ya. Kita urutkan gimana tadi caranya? Kita klik di sini yang ada tanda panah ke bawah. Kita pilih more sort option, descending karena kita pengen cari yang paling besar. Kemudian sum of expenditure, kemudian kita klik OK. Nah, kelihatan bahwa save triaxon ternyata yang menghabiskan expenditure paling besar, yaitu 14% dari total expenditure yang ada di rumah sakit ini untuk rawat inap. Yang kedua yaitu human albumin, serum normal, yaitu obat buat oke. Terus kemudian yang ketiga adalah cefuroxime, kemudian NaCl dan seterusnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa obat-obat mana saja yang paling banyak menghabiskan biaya gitu ya, kira-kira. Kemudian kita mau lihat bagaimana caranya kalau kita mau mengetahui kalau kita mau top 20 tadi ya, tinggal kita copy saja. Ini kita copy ke bawah sebanyak 20 berarti ya. Kita pilih 20 obat terbanyak dari sini. 20 kira-kira sampai di Destroxa atau NaCl. Kita klik, terus kita copy, kita taruh di kolom F misalnya. Nah, ini kita tinggal buat chartnya ya. Nah, ini seperti tadi. Nah, kira-kira caranya sama. Nah, inilah top 20 untuk rawat inap berdasarkan expenditure. Oke, kalau ini obatnya, kemudian kita maunya adalah kelas terapi. Gimana caranya kira-kira? Kalau mau kelas terapi berarti yang tadi itu nama generik, kita ganti menjadi kelas. Oke, kelasnya kita pilih tadi level 3. Oke, nama generiknya kita tarik dulu, kan kita maunya kelas terapi ya. Kita ganti dia dengan kelas terapi di sini. Kelas terapinya adalah level 2 tadi saya salah sebut. Level 2 kita drag ke rows, kemudian deskripsinya supaya mudah untuk melihat. Nah, di sini kita rubah dia, kita desain, kemudian kita rubah report layout menjadi show in tabular form. Oke, subtotalnya seperti tadi kita hilangkan. Don't show subtotal. Untuk yang NA kita filter. Jadi kita uncheck NA. Oke, sudah. Terakhir adalah kita urutkan. Di LV2 kita klik di sini, kemudian kita pilih more sort option. Kemudian kita pilih descending. Baru kemudian kita klik berdasarkan sum of expenditure. Kemudian kita klik OK and done. Dan apa yang terjadi? Kita lihat, ternyata J01 menghabiskan expenditure sebesar 43,92%. Wow, berarti di rumah sakit ini untuk rawat inapnya itu yang paling banyak digunakan yaitu justru antibiotik. Sisanya baru obat yang lain. Itu hampir 50% loh, 43,92 ya, besar sekali. Nah, kita lihat secara expenditure ya. Tadi kita lihat bahwa kalau kita di sini ya, kita ambil yang 20, ya ini udah jelas lah. Kalau 20 obat terbanyak pasti yang paling banyak kan justru ini udah makan ini sendiri gitu ya, antibiotik. Antibiotik tadi waktu kita bicara penggunaan mungkin tidak terlalu banyak. Tidak nomor 1 lah paling enggak. Tapi di sini tadi kalau nggak salah antibiotik itu nomor 4 kalau nggak salah. Secara penggunaan nomor 4, tapi ternyata expenditure-nya nomor 1 dan besarannya besar sekali. Artinya mungkin obat-obat antibiotik yang ada di sini mahal. Itu kira-kira yang bisa kita simpulkan dari sini.
Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu untuk menjelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan top 20 berdasarkan expenditure, baik obat maupun kelas terapi. Oke, berikutnya adalah oke, kita lihat ya. Tadi kita sudah tahu, sudah bisa membedakan top 20 berdasarkan DDD, kemudian top 20 berdasarkan expenditure. Nah, kemudian kalau kita mau lebih dalam lagi, mau go deeper terhadap satu level, misalnya let's say kita mau bicara antibiotik misalnya, ini seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Ini kita lihat, kita mau perdalam lagi nih. Kita tahu tadi antibiotik penggunaannya banyak sih, cuma ketika kita sandingkan dengan expenditure-nya, ternyata expenditure-nya nomor 1 tuh. Nah, kita misalnya penasaran, apa sih antibiotik yang digunakan di rumah sakit ini yang banyak digunakan, terus kemudian antibiotik mana yang menghabiskan biaya paling banyak juga. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita belah lagi dari yang tadinya level 2, kita belah menjadi level 3. Nah, kalau di sini contohnya ya, kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat untuk rawat inap, nih kita pilih yang RI-nya rawat inap. Level 2-nya J01, jadi yang antibiotik saja. Kemudian kita belah lagi antibiotik J01 dari A sampai X. Nah, berikut deskripsinya. Kita bisa lihat ternyata yang paling banyak digunakan nih, kita di DD value ya, yang paling banyak digunakan berarti apa? Ader beta lactam. Nah, ini ader beta lactam yang paling banyak digunakan di rumah sakit ini. Terus kemudian berikutnya yang menyusul adalah quinolone antibakterial. Nah, kalau kita lihat ader beta lactam digunakan sebanyak 63%, tapi secara biaya, nih kita lihat di sini, dia menghabiskan 85% biaya antibiotik ke sini semuanya. Penggunaannya memang banyak, tapi biayanya juga besar. Kalau kita bandingkan dengan quinolone di sini, quinolone juga besar loh penggunaannya, 18,25%, tapi menghabiskan biaya hanya 2,25%. Artinya obat-obat ader beta lactam ini lebih mahal mungkin ya. Jadi kita cek apakah memang banyak obat-obat yang memang harganya mahal gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat tabel ini? Oke. Caranya adalah kita lihat, kita main pivot lagi seperti tadi. Kita kembali ke Excel-nya. Oke, kita pilih data tadi ada di sheet 1 ya kalau nggak salah ya, ada di sheet 1. Sama tadi kita pakai Ctrl A, kemudian kita pilih insert, kita pilih pivot table, klik OK. Oke, sudah. Makin lama Bapak Ibu sudah cukup mahir lah ya untuk pakai pivot table. Oke, kemudian kita pilih yang pertama adalah, tadi kan kita bicaranya mau lihat level 3 ya, tapi kita filter dulu nih level 2 nya nih. Pertama mungkin rawat inap rawat jalan. Rawat jalan kita filter, kemudian di DD value-nya, di DD value tertimbang kita taruh di value tentunya. Terus kemudian di DD value tertimbang juga kita taruh di filter, karena tadi kita nggak ingin ada yang NA tadi ya, yang div ya, yang error tadi ya. Kita uncheck div 0-nya, kita klik OK. Kemudian ini kita rubah jadi sum. Sekarang kita mau masukin level 2 nya adalah J01. Kita taruh J01 di sini. Kita pilih J01 di level 2. Kita cari di sini J01 mana? Nah, ini J01. Oke, kita klik J01. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah J01. Kemudian baru level 3-nya kita drag ke bawah di rows. Level 3 description. Oke. Bentuknya kita rubah dengan desain. Kita pilih report layout tabular form dan kita hilangkan subtotalnya. Ya. Nah, sekarang sudah clear. Di sini nilainya masih dalam absolute. Kita klik kanan seperti biasa. Kita pilih show value as dengan percent of grand total. Oke, ini sudah ya, percent of grand total. Kemudian langkah berikutnya adalah
kita masukkan informasi mengenai expenditure. Nah, expenditure kita taruh di value juga, karena yang mau kita ukur juga nih. Sum of expenditure, kemudian kita buat jadi persentase. Tadi di sheet 10. Kita buat klik kanan, kemudian show value as, kemudian kita pilih percent of grand total. Nah, ketemulah di sini tadi ya, other beta lactam. Ini kebetulan masih yang all, kita pilih yang rawat inap misalnya. Oke, rawat inap, penggunaannya ternyata 63%, yaitu other beta lactam, kemudian expenditure 85% dan seterusnya. Kalau rawat jalannya bagaimana? Kita lihat rawat jalannya. Ternyata rawat jalan other beta lactam juga besar, tapi tidak sebesar di rawat inap tadi. Ternyata quinolone yang cukup besar juga di rawat jalan, itu 33%, hampir 34% lah kurang lebih. Dan menariknya adalah ketika kita bicara quinolone, itu expenditure-nya hanya 6%. Dari 33% penggunaan, menghabiskan expenditure hanya sebesar 6%. Artinya ini obatnya lebih murah ketimbang yang lain tadi. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan terkait dengan penggunaan pivot table. Oke, kemudian kita akan masuk ke chapter berikutnya. Kita akan bicara mengenai tren bulanan. Nah, di sini saya boleh bilang ini materi tambahan lah, mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Jadi karena kita punya datanya bulanan, sayang kalau kita nggak bisa menganalisa secara tren. Nah, bagaimana caranya? Saya mau coba buat sebuah tampilan Excel descriptive analytics, tapi pengennya interaktif. Nah, kita coba mainkan dengan cara menggunakan dashboard tapi menggunakan Excel. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu di sini lihat, di sini yang saya tunjukkan contohnya adalah ranitidin ya. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur, misalnya kalau kita klik di sini, maka nanti tabel di sini akan chart di sini akan berubah. Kalau kita pengen nama generiknya yang mana, maka di sini nanti ikut berubah juga. Kira-kira seperti itu. Jadi tampilannya interaktif, Bapak Ibu bisa ganti-ganti tuh, pengen lihat tren obat, sekarang pengen lihat ranitidin, nanti pengen lihat omeprazol dan lain-lain. Itu bisa tinggal dirubah-rubah saja. Tuh. Cara buatnya adalah kita manfaatkan data yang tadi. Tadi nama datanya adalah olah data sekian-sekian dan seterusnya. Oke. Sama caranya juga pakai pivot juga. Jadi kita Ctrl A, kemudian kita insert pivot table, kita klik OK. Nah, kita lihat dulu objektifnya. Tadi kita mau lihat nama obat, kita urutkan berdasarkan trennya tadi, tren bulanannya. Kalau nama obat berarti tadi kita mau masukin namanya apa? Nama generik, betul. Jadi pertama kita masukin dulu nama generiknya di sini. Kemudian yang di sampingnya adalah cara ngukurnya pakai apa? Pakai DDD, misalnya kita mau melihatnya di DDD value tertimbang tadi. Kita pilih DDD value tertimbang di value-nya. Oke, kemudian seperti biasa kita filter dulu DDD value tertimbangnya. Kita hilangkan yang ini, kita kecilinnya biar mudah. Nah, kita pilih yang all-nya di bawah, kemudian kita select multiple item. Kita pilih yang div 0. Oke. Kita klik OK. Kemudian count of DDD kita ganti jadi sum. Tadi klik 2 kali di sini, kita pilih sum. Oke, kita sudah punya sebuah nilai DDD. Ini kalau biar enak ngelihatnya, mungkin kita bikin dia jadi comma style ya. Kita klik di sini comma style supaya cara melihatnya lebih mudah ya. Ini 1528, 1, 0 dan seterusnya. Oke. Mau dibuat persentase juga boleh, silakan. Oke. Kemudian kalau kita lihat berikutnya adalah kita juga mau mengukur dia rawat jalan atau rawat inap dan seterusnya. Tapi kita mau tampilannya interaktif. Gimana cara membuatnya? Masih di pivot juga ya. Oke. Pertama kita mau munculkan nama obat tertentu, kemudian nanti ada chartnya per bulan.
Berarti kita harus punya data per bulannya. Ini kan baru sum of DDD secara total selama 1 tahun 2019 tadi. Kita belum per bulan nih. Gimana cara bikin per bulan? Oke. Kita cari di sini kan ada variabel yang namanya bulan tadi yang sudah disebutkan di awal oleh Mbak Debi tadi. Nah, ini ada namanya bulan nih. Kita manfaatkan variabel ini. Kita taruh ini di dalam kolom di sini. Jadi kita klik ini, taruh di kolom. Nah, maka bulannya ada ke samping nih, bulannya nih. Januari, September, Februari dan seterusnya. Memang bulannya belum urut nih. Harus kita urutkan dulu di sini nih tabelnya nih. Ada effort buat ngurutin ini nih. Contoh misalnya September kan harusnya nggak di sini nih. Ini Februari, Maretnya udah bener nih. Nah, Septembernya kita urutkan. Caranya adalah ini kita urutkan manual bisa dengan misalnya September. Nah, ini sampai ketemu tanda tanda 4 arah panah kayak gini ya. Ketemu tanda seperti ini. Kemudian kita klik, terus kita drag ke samping, ketempatkan di misalnya sebelum November. Nah, berubah. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Nah, ternyata Mei-nya nggak ada di sini nih. Ada di sini Mei-nya. Sama kayak tadi caranya. Kita sampai ketemu 4 arah panah gini, kita drag ke sini. April, Mei, Juninya hilang di sini. Nah, Juninya ada di sini. Sama, kita tarik ke sini lagi. Sorry, kurang nariknya. Oke. April, Mei, Juni, Juli, Agustusnya masih ada di sini. Agustus kita drag. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oktobernya kita pindahkan. Oke, sudah ya. Januari, Februari, Maret sampai Desember sudah berurutan. Nah, kemudian kita mau buat ini menjadi satu obat saja, tapi kemudian dia ada trennya ke samping. Oke, caranya kita bikin dulu ini sebagai chart ya. Chartnya misalnya di sini ada pivot chart di sini. Pivot chart. Kita pilih kolom. Kemudian kita pilih yang cluster kolom yang biasa saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ke sampingnya ini kan masih Januari, Februari dan seterusnya. Kita maunya yang di sini adalah nama obat nih. Yang ke samping yang di sini yang jadi horizontal adalah bulan. Maka ini harus dirubah dulu. Ini di chartnya kita pilih design. Kemudian kita pilih switch row or column. Kita pilih di sini. Klik. Nah, maka dia akan berubah. Tampilannya memang pasti belum enak karena kita belum bisa membuat dia terfilter antara satu dengan yang lain nama obat. Caranya adalah kita pilih kita klik di pivotnya tadi di tabel aja di sini di mana saja pokoknya di tabel yang ada pivotnya. Kemudian kita pilih analyze. Sini kita pilih insert slicer. Nah, ini cara bikin dashboard ya. Kita pilih insert slicer. Variabel apa yang kita butuhkan? Variabel yang kita butuhkan tentunya adalah pertama tadi kita mau tahu level 2-nya. Ya kan? Kita mau tahu level 2-nya biar gampang nyarinya. Level 2 harus kita klik di sini. Kemudian kita pengen tahu deskripsinya juga dong tentunya. Oke, level 2 deskripsi kita klik di sini. Kemudian tahap berikutnya kita mau memfilter rawat inap, rawat jalan misalnya. Rawat inap, rawat jalan kita klik di sini. Terakhir yang mau kita lihat juga adalah nama obatnya tentunya. Maka di sini nama generiknya akan kita klik. Jadi ada 4 yang kita buat slicernya. Apa tadi? Level 2 deskripsi, rawat inap, rawat jalan, terakhir adalah nama generik. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, muncullah di sini. Ini dan ini. Muncul semuanya supaya tampilannya bagus, supaya tampilannya enak nantinya. Maka bagusnya sih kita pilih satu sheet kosong. Di sini biasanya saya tambahkan satu sheet kosong di sini buat bikin dashboard nih. Sheet 13 misalnya. Nah, ini yang ada di sini kita klik, kemudian pilih kontrol, kita klik lagi supaya ini keambil. Klik kontrol, klik lagi kontrol, sama chartnya kita klik lagi pakai kontrol juga. Kemudian kita cut, Ctrl X ya, kita cut ya. Kita pindahkan dia, kita move dia ke sini nih, ke sheet 13 yang kosong tadi.
caranya ya Ctrl V atau paste, klik kanan paste saja ya. Oke, nah sudah pindah ke sini. Sekarang caranya adalah kita susun deh supaya dia jadi menarik tampilannya, supaya interaktif. Maka kita susun, misalnya yang nama deskriptif ini kan panjang nih, level 2 deskripsi. Nah makanya kita panjangin sedikit supaya namanya nggak ketutupan. Kan kita paling pengennya satu kelas terapi aja kan ya. Kita tutup ya di sini supaya namanya kelihatan jelas. Kemudian level 2-nya ya kita taruh di sini. Ini panjangin nggak apa-apa. Kemudian misalnya rawat inap rawat jalannya mau di sampingnya ini. Rawat inap rawat jalan. Oke, ini kita kecilin juga. Terus nama generiknya di sini misalnya. Terus kemudian chartnya misalnya di sini. Ya, ini nyusunnya silakan Bapak Ibu atur sendiri. Oke, kalau sudah biasanya background belakangnya saya kasih warna. Belakangnya misalnya mau saya kasih warna hijau misalnya. Oke, biar ngejreng misalnya ya. Nah, Bapak Ibu tinggal tentukan. Kalau tadi contoh saya adalah ranitidin misalnya. Kalau ranitidin itu masuknya di golongan apa? Oke, kita lihat ya. Ranitidin itu kan di A02 ya untuk saluran cerna. Kita klik A02 di sini. Nah, drug for acid related disorder. Nah, ini untuk saluran cerna nih A02. Pilihan obatnya adalah di sini ada lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, ranitidin dan lain-lain. Let's say kita pilih yang ranitidin. Kita klik saja ranitidin di sini. Nah, langsung urutannya ranitidin semua nih. Supaya tampilan chartnya bagus, misalnya Bapak Ibu bisa pilih desain di sini. Pilih saja misalnya yang Bapak Ibu suka bentuk chartnya. Misalnya kalau saya lebih suka yang warna hitam ini, misalnya ya. Ini warna hitam. Kemudian di sini kan masih ada ininya. Kita klik kanan saja. Kita hide ya. Hide all field button on chart. Nah, jadi hilang tuh itunya tuh. Ininya. Apa namanya? Keterangannya hilang. Jadi cukup ranitidin saja. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih. Ini all ya, ranitidin untuk all. Kalau Bapak Ibu mau taunya rawat inap saja, kita klik rawat inap di sini. Nah, ini adalah chart untuk rawat inap. Yang ini rawat jalan. Gitu. Ternyata ranitidin banyak digunakan di rawat jalan tentunya ya. Nah, kalau kita lihat juga, misalnya kita mau lihat bandingin dua obat sekaligus, misalnya ranitidin dan omeprazol misalnya. Bapak Ibu tinggal pencet kontrol, kemudian klik omeprazol di sini. Nah, keduanya muncul dalam bersamaan. Terlihat sekali bahwa yang ranitidin ini warnanya oranye ya, omeprazol warnanya biru. Ternyata dari bulan Januari sampai bulan Juli itu penggunaan ranitidin besar, tapi makin lama turun dan mulai digantikan oleh omeprazol. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi mungkin ada restriksi dan lain-lain. Mungkin pernah ada kasus ranitidin yang kemarin ya. Jadi bisa jadi ada perpindahan tuh dari yang tadinya biasanya ranitidin kemudian digantikan oleh omeprazol misalnya. Atau mungkin lansoprazol dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Untuk rawat inapnya gimana? Nah, kira-kira bentuk rawat inapnya. Kita tambahkan satu obat lagi, misalnya lansoprazol. Klik kontrol kemudian pilih lansoprazol. Maka ada 3 yang nanti muncul di sini. Ya, ada 3. Itu kalau kita bicara saluran cerna. Kalau kita mau ulang, misalnya saya mau carinya bukan saluran cerna, saya mau carinya J01 misalnya, yang antibiotik. Ini kita klik aja clear filter, kemudian kita cari di sini J01. Misalnya di sini J01 ini. Kita klik J01. Nah, yang muncul kan antibacterial for systemic use. Ini banyak obatnya ya. Mungkin nanti dipilih saja yang mau dilihat. Misalnya kita mau lihat, karena kalau semuanya sulit untuk melihatnya di sini ya. Misalnya kita cuma mau lihat yang let's say penggunaan meropenem di sini. Apakah meropenem di rawat inap ini besar apa enggak gitu ya. Nah, ini lihat meropenem itu ternyata besar di bulan Mei. Bisa juga, tapi besarnya ya masih kecil sih. Nilainya dosisnya kecil sekali. Besar-besarnya segini gitu ya. Terus misalnya yang banyak di sini mungkin ceftriaxone misalnya. Ceftriaxone kita klik. Nah, ini kurang lebih secara tren kurang lebih tiap bulan sama untuk rawat inap. Mungkin begitu juga untuk rawat jalan. Jadi setiap bulan kurang lebih pemakaian ceftriaxone kira-kira masih segitu.
ciprofloxacin misalnya, dan seterusnya. Nanti tinggal dikombinasikan kalau misalnya mau ngelihat ciprox sama ceftriaxone bagaimana misalnya. Nah ini misalnya penggunaannya apakah banyakan mana gitu, dan itu kita bisa kombinasikan menggunakan dashboard yang Bapak Ibu nanti buat. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari kami. Kira-kira itu yang bisa kita share untuk hari ini. Masih banyak sebenarnya yang bisa kita manfaatkan ya. Kita bisa cari insight-nya atau manfaat dari database yang Bapak Ibu punya. Misalnya tadi kita mau lihat apakah rumah sakit Ibu sudah sesuai dengan Fornas atau belum, berapa persen kesesuaiannya, itu juga bisa kita lakukan dari sini. Terus kita sudah efektif belum menggunakan ininya gitu, obat program dan lain-lain, itu nanti bisa dikembangkan lagi dari sini. Tapi actually ini basicnya dulu Bapak Ibu bisa melihat obat mana yang banyak digunakan, kelas terapi mana, biayanya berapa, kemudian bagaimana bisa melihat trennya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kira-kira sekian pembelajaran dari kami Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan atau lebih lengkapnya menghubungi nomor bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.